peneliti itu seringkali mengetahui atau ingin mengasumsikan data pengamatan yang diambil itu mempunyai suatu fungsi distribusi tertentu. Katakanlah ya, jadi katakanlah dia berharap atau mengasumsikan enggak mau. Oke, sebentar, bermasalah dengan pen-nya. Berasumsi asumsi pada asumsi sorry, Anda stop dulu rekamannya dulu. Nah, ini salah lagi. Itu peneliti itu yang pertama dia datanya diharapkan mempunyai fungsi distribusi tertentu. Katakanlah misal F, Y, theta. Nah, di theta ini enggak ada satu ya. Ini adalah suatu parameter. Suatu parameter yang tidak diketahui. Tetapi merupakan suatu besaran yang ingin dicari oleh peneliti, tetapi ingin dicari melalui ada dua metode. Bagaimana mencarinya? Yang pertama dengan pendugaan. Diduga begini, diduga begitu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sudah tahu tapi benar enggak, maka disebut dengan pengujian hipotesis. Jadi kalau diasumsikan, katakanlah kita nyari data, dapat data. Sementara ketika kita dapat data, kita tidak tahu data itu berdistribusi apa. Nah, peneliti itu harus melakukan sesuatu terhadap data tadi. Katakanlah data itu mempunyai fungsi distribusi F, Y, theta. Katakanlah itu. Distribusinya apa? Itu yang akan ditentukan. Nah, di situ ada Y, ada theta. Y itu berupa variabel acak, theta-nya parameter. Parameter yang seperti apa? Parameter yang belum diketahui. Nah, peneliti ingin mengetahui parameter tersebut. Nah, untuk mengetahui parameter, jadi kalau parameter diketahui, maka fungsi distribusinya bisa diduga.
Bisa oh ini fungsi distribusinya seperti ini loh. Nah, untuk menemukan parameter tadi melalui dua metode. Yang pertama adalah menduga. Oh, ini kira-kira parameternya eh, rata-rata dan eh, sigma dan variansi dan lain sebagainya. Atau yang kedua, peneliti sudah mencoba, ini saya uji coba kalau datanya polanya seperti ini biasanya ini distribusinya adalah distribusi X. Nah, dicek benar enggak dengan uji hipotesis. Nah, kalau katakanlah misalkan ya data itu katakanlah misalkan data pengamatan itu Y1, Y2 sampai YN. Dan mempunyai fungsi kepadatan lah, mempunyai PDF gabungan, katakanlah F, Y, Y, theta. Nah, peneliti ingin mengetahui statistik, katakanlah apa ya, katakanlah T1, T2 sampai R dengan TI, katakanlah TI dari Y1, Y2 sampai YN. Saya tulis sebagai TIY lah. Tuh. Ini merupakan fungsi pengamatan. Fungsi pengamatan dari sampel itu ya. Nah, untuk menarik kesimpulan, dibuat parameter. Dibuat katakanlah parameter yang tidak diketahui nilainya. Misalkan lambda 1, lambda si theta 1, theta 2, nah sampai theta k. Nah, informasi yang diperlukan
Untuk menarik kesimpulan ini, tergantung pada TY tadi. Artinya, jika XY ini sampel, sedemikian sehingga TX itu sama dengan TY, maka penarikan kesimpulan mengenai theta ini harus sama. Artinya, Y sama dengan X atau Y sama dengan Y, yang teramati yang mana? Yang teramati. Nah, kondisi mengenai parameter ini kondisi di atas ini disebut statistik cukup. Nah, sekarang oke, jadi apa sih? Oke, kita formalkan. Misal Y vektor acak dengan PDF katakanlah F Y theta, dan P ini suatu statistik. Maka P disebut statistik cukup jika dan hanya jika F Y fungsi distribusi Y dengan syarat T itu katakanlah distribusi Y dengan syarat T tidak tergantung pada parameter yang tidak diketahui. Masih belum operasional. Operasionalnya seperti apa? Oke, operasionalnya teoremanya begini. Misal Y vektor acak dengan PDF katakanlah PDF gabungan ya, PDF gabungan katakanlah PY
Theta. TY ini statistik mempunyai PDF, katakanlah Hi T Theta. TY merupakan statistik cukup dari Y jika dan hanya jika untuk setiap Y, rasio PY theta dibagi Hi TY dengan syarat theta konstan. Konstan sebagai fungsi dari theta. Contohnya seperti apa sih? Kayak kita lihat contohnya biar kelihatan. Misal Y1, Y2 sampai YN, ini YN ya. ID, IID berdistribusi normal dengan rata mu dan simpangan baku sigma. Misalkan TY itu sama dengan rata-rata dari Y, yaitu 1/N sigma YI, I-nya 1 sampai N. TY adalah statistik cukup untuk Y. Nah, kita buktikan begini. PDF gabungan dari Y1, Y2 sampai YN adalah P, Y, mu, karena sigma kuadratnya diketahui. Berarti kan hasil kali dari 1/1 per akar. Kalikan ya, katakanlah I sampai N lah. Tuh, 1/, berarti 2 sigma kuadrat pi pangkat min setengah. Tuh, loh eksponensial dari YI min mu
per 2 sigma kuadrat. Ya, karena normal kan. Nah, ini hasil kalinya bisa saya keluarkan menjadi 2 pi sigma kuadrat n kali, berarti min n per 2. Min n per 2. Terus eksponensial sigma i sampai n dari yi min mu per 2 sigma kuadrat. Ini bisa saya sederhanakan dengan manipulasi ya, eksponensial sigma I1 sampai N dengan manipulasi YI min Y bar plus Y bar min mu per 2 sigma kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 2 pi sigma kuadrat min n per 2 eksponensial dari min sigma I1 sampai N YI min Y bar kuadrat plus N Y bar min mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Oke, PDF gabungannya ketemu itu. Maka PY theta dibagi HTY theta sama dengan 2 pi sigma pangkat min n per 2 sigma kuadrat per saya lupa tadi kurang kuadrat ya. Ini kan pakai kuadrat, oh, benar udah. Pangkat min n per 2 eksponensial kali min sigma berarti yi min y bar plus itu n tadi n y bar min mu kuadrat itu per 2 sigma kuadrat. 2 sigma kuadrat per HTY itu berarti kan TY tadi rata-rata ya. Berarti 2 pi sigma kuadrat per N pangkat min N min 1 per 2 eksponensial dari
N Y per min mu per 2 sigma kuadrat. Kalau saya sederhanakan menjadi N min setengah kali 2 pi sigma kuadrat pangkat min N min 2 eksponensial dari min sigma Y min Y bar per 2 sigma kuadrat. Nah, di sini ini tidak tergantung pada mu. Oke, jadi konstanta karena dia tidak ada mu-nya. Maka terbukti. Nah, dalam banyak kasus tidak mudah kita mencari rasio, tapi mungkin akan lebih mudah kita mencari perkaliannya, faktorisasinya. Nah, kalau faktorisasinya seperti apa? Mungkin kita perlu teorema berikutnya, teorema faktorisasi. Teoremanya itu katakanlah, kalau F Y theta ini PDF gabungan Y, TY ini statistik cukup, dari Y, jika dan hanya jika ada fungsi GT theta dan HY sedemikian sehingga untuk setiap Y dan semua parameter theta berlaku F Y theta sama dengan GTY theta kali HY. Oke, kita lihat bukti tadi, bukti dari contoh yang sebelumnya, contoh sebelumnya yang ini, gitu ya. Kita lihat contoh dari contoh di atas, dari contoh sebelumnya, sorry. Dari contoh sebelumnya. F Y theta sebagai fungsi gabungannya adalah 2 pi sigma kuadrat min n per 2 eksponensial min sigma Y I min Y per kuadrat
per 2 sigma kuadrat eksponensial dari, tulis di bawahnya lah, nggak cukup, kali eksponensial min n kali y bar min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, sekarang kita definisikan HY itu sebagai 2 pi sigma kuadrat per n-2 eksponensial dari min sigma yi min y bar per, ini kuadrat ya, kuadrat 2 sigma kuadrat. Udah kan? Terbukti kan? Maksudnya GTU-nya, maka GT mu-nya itu eksponensial min n y bar min mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Oke ya. Atau Fy mu sama dengan HY kali GPY mu. Oke ya, jadi kalau kita sulit rasio ya kita cari perkaliannya untuk statistik cukup. Nah, definisi karena tidak ada jaminan statistik cukup itu tunggal, gitu ya, tidak ada jaminan, maka kita definisikan statistik cukup yang merupakan fungsi dari statistik cukup yang lain disebut statistik cukup minimal. Oke, nah ini untuk menjamin bahwa parameter yang akan kita cari itu bisa dilakukan dengan cara memenuhi apakah data yang kita peroleh itu bisa kita lakukan, bisa kita cari statistik cukupnya. Oke, nah secara umum data-data yang kita peroleh di lapangan itu data-data yang berbentuk eksponensial. Jadi misalkan normal, chi-square, student, dan seterusnya. Ya, secara umum. Tapi ada juga data yang non eksponensial.
Untuk data-data yang non eksponensial mungkin akan dibahas dengan metode yang berbeda. Nah, kita batasi ke pembahasan kita di mata kuliah ini data-data yang sifatnya eksponensial, yaitu data yang masuk di dalam keluarga distribusi eksponensial. Mungkin saya perlu menuliskan ulang yang disebut dengan keluarga distribusi eksponensial. Misal Y1, Y2, YN, gitu ya. Ini katakanlah sampel itu dengan PDF gabungan, katakanlah F, Y, Y, theta. Nih, dengan theta, misalkan theta 1, theta 2, sampai theta K. Tuh. PDF dari keluarga distribusi eksponensial berbentuk katakanlah F, Y, Y, theta itu sama dengan ya, sini H theta kali GY sigma 1 sampai K SJY BJ theta. Ini kalau AI kurang dari YI kurang dari BI, I-nya 1, 2, sampai N. Yang ini 0 kalau yang kait. Oke, nah di sini yang pertama AI, BI ini independen dari theta J. Dua, H theta dan PJ theta independen dengan YJ. Tiga, GY dan SJY ini independen dengan theta I. GY-nya non negatif. Oke ya, salah satu contoh keluarga eksponensial fungsi normal, student, ya, Belbul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas?
Oke, Belum ada karena nggak ada pertanyaan, Kak. pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, tadi kita punya dua hal, yaitu kita pertama tadi untuk mengetahui parameter itu dengan cara pendugaan maupun pengujian atau pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai pendugaan. Pendugaan atau penaksir gitu ya. Jadi biasanya kalau penduga umumnya ya, penduga dari theta itu dinotasikan dengan theta topi. Umumnya seperti itu. Nah, misal PDF dari sampel berisi parameter theta yang tidak diketahui. Masalahnya, bagaimana menduga nilai dari fungsi theta, nilai dari fungsi theta, yaitu fungsi theta dengan menggunakan nilai sampel. Intinya sih itu sih. Jadi kita gimana sih menduga yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui. Misal Y1, Y2, YN ini sampel dengan PDF gabungan katakanlah F, Y, theta.
Dengan statistik yang ada, akan diduga fungsi C theta yang mungkin tidak tunggal. Mungkin tidak tunggal. Ini yang akan kita lakukan. Nah, kalau tadi kita punya, katakanlah, oke, misalkan TY itu statistik dari Y. Statistik dari Y, yaitu Y1, Y2, sampai YN. Maka TY dikurang C theta ini disebut galat pendugaan C theta. Nah, biasanya digunakan PY min C theta kuadrat. Ini alasannya kenapa? Biar galatnya ini positif. Ya, karena kalau TY min CY, TY min C theta ini bisa saja negatif. Karena nggak ada aturan TY harus lebih besar dari C theta. Nah, untuk mengarahkan supaya galatnya ini positif, maka kita bekerja dengan kuadratnya. Ini agar galatnya non negatif. Dengan harapan, dengan nilai harapan, nilai harapan yang terkecil, yaitu E dari TY min C theta kuadrat ini terkecil. Oke. Nah, kalau kita formulasikan E ekspektasi dari TY dikurang C theta itu kan sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga tak hingga, sampai integral min tak hingga tak hingga dari T I min C theta kuadrat F Y theta
D. Nah, kalau ini dioptimumkan, berarti kan Anda cari derivatif pertama, nah, ini kuadrat ya, sorry, ini kuadrat. Ya, ini akan optimum kalau Anda cari derivatif pertamanya sama dengan nol, derivatif keduanya berarti harus negatif. Kan gitu. Nah, itu kita uraikan ya. Jadi kita punya lema kalau Y1, Y2 sampai YN dengan PDF FYY beta dan TY ini penduga dari C theta, oh, maka ya, jadi kalau ini bisa sama dengan nol gitu ya, berarti kan TY itu sama dengan C theta, samanya kan tidak eksak ya, tapi dia dengan probabilitas, maka TY ini kita sebut sebagai penduga dari C theta. Kan kalau Anda punya ekspektasi dari TY min C theta kuadrat sama dengan nol, kan hanya mungkin terjadi kalau ekspektasi dari TY min C theta ini nol. Nah, ini kita katakan bahwa TY ini penduga, maka penduga dari C theta. Penduga dari, oke, maka E TY min C theta dikuadratkan itu sama dengan variansi dari TY ditambah dengan ekspektasi dari E TY min C theta dikuadratkan atau var TY. Oke, saya belum berani mengatakan itu rata-rata sih. Nah, oke ya, ETY dikurang C theta kuadrat ini disebut bias dari PY untuk menduga C theta. Nah, bias ini kalau dikuadratkan kan asumsinya kan non negatif. Nah, PY disebut penduga tak bias dari C theta jika dan hanya jika ekspektasi dari TY min C theta ini nol.
Kalau Y1, Y2 sampai YN ini pengamatan dengan PDF. Katakanlah F, Y theta, TY itu penduga dari fungsi parameter, maka TY disebut penduga penduga varian minimum tak bias seragam atau disingkat dengan itu uniform minimum uniform minimum varian unbiased estimator. Uh, Uniform minimum varian unbiased estimator. Jika satu ETY sama dengan C theta. Jadi tak bias nih. Ini berarti tak bias. Yang kedua, var PY kurang dari variansi penduga yang lain. Ya, jadi ini var TY ini T bintang Y ini penduga tak bias selain T. Oke, sama ya. Jadi kalau di analisis real kita sebut sebagai suprimum, katakanlah gitu. UMFU itu suprimum penduga tak bias terkecilnya. Nah, terkait dengan matrik seperti apa? Nah, kalau dengan matrik kita tuliskan menjadi seperti ini. Kalau Y ini N kali 1 vektor dengan PDF katakanlah F, Y, theta. Theta anggota ruang sampel. S1, S2 sampai SR ini statistik cukup. Kemudian SI katakanlah dengan SI
Itu kita tuliskan SI itu sama dengan SI Y1, Y2 sampai YN. Untuk I-nya 1, 2 sampai R. P yang merupakan P fungsi dari Y, penduga, penaksir, tak bias dari C theta. Dan kalau kita definisikan T bintang itu sebagai ekspektasi dari T dengan syarat S1, S2 sampai SR, maka yang pertama, T bintang ini juga merupakan statistik. Cukup dari S1 sampai SR. Dua, T bintang itu juga merupakan penduga tak bias dari C, fungsi dari theta. Artinya, setadir, artinya ekspektasi dari T bintang itu sama dengan C theta. Nah, yang ketiga, ternyata varian dari T bintang itu merupakan, jadi T bintang merupakan umfu, var P bintang kurang dari var T untuk setiap theta. Jadi dengan kata lain, kita mengatakan bahwa T bintang ini umfu. T bintang ini umfu. Nah, tentu saja eksistensi umfu ini kalau ada dia juga harus tunggal, ya. Jadi ada lema yang tidak dibuktikan, ada lemanya jika um sorry umfu ini ada maka tunggal.
Nah, salah satu penduga yang paling banyak dikenal, yang paling mudah dipahami adalah penduga likelihood, gitu ya. Kenapa? Karena likelihood itu sama dengan PDF-nya itu sendiri. Ya, jadi mungkin kita apa sih penduga maksimum likelihood? Nah, kita mulai dari likelihood. Katakanlah Y1, Y2 sampai YN ini variabel acak dengan PDF katakanlah FY. Itu tetanya anggota ruang sampel. Fungsi likelihood L, ya, didefinisikan dengan L theta Y itu sama dengan FY theta. Ya. Jadi kenapa penaksir atau penduga likelihood itu terkenal di statistik karena dia sederhana bentuknya, karena merupakan fungsi PDF-nya. Nah, tadi kita ingat penduga itu kuadrat, berarti dia penduga terbaik umufu itu kalau dia kuadratnya itu maksimal, menjadi fungsi yang maksimal, berarti kalau penduganya itu likelihood, berarti kita mempunyai fungsi penduga likelihood maksimal. Nah, definisi misal L theta Y ini fungsi likelihood. Likelihood dari katakanlah Y1, Y2 sampai YN. Jika theta bintang itu sama dengan TIY dengan I 1, 2 sampai katakanlah K, ini adalah artinya apa? Artinya nilai dari K elemen theta yang memaksimalkan L theta Y, maka theta bintang ini disebut sebagai fungsi penduga likelihood maksimum
sebagai penduga maksimum, sebagai penduga atau penaksir ya, penduga maksimum likelihood atau disebut MLE, maksimum likelihood estimator dari theta. Teorema maksimum likelihood-nya jika theta 1, theta 2 topi sampai theta K topi itu maksimum likelihood estimator, penduga maksimum likelihood ya dari theta 1, theta 2, theta K pada FYY ini jika C theta ini fungsi dari theta, maka maksimum likelihood estimator dari MLE dari C theta adalah fungsi dari semua himpunan statistik cukup. Oke, kalau kita bawa ke tadi penduga kuadrat tadi yang kita punya UMFU, maka kita mempunyai definisi penduga kuadrat konsisten. Oke, kita punya definisi. Kalau misal Tn, itu ya, itu T1, T2 sampai Tn, ini adalah barisan
penduga Y1, Y2 sampai YN. Penduga ya bukan Y dong, theta dong. Aduh, sorry. Berarti nggak usah saya tulis. Penduga gitu ya. Dengan katakanlah TN itu berarti sama dengan PN dari Y1, Y2 sampai YN gitu ya. Oke, TN ini disebut penduga atau penaksir penduga kuadrat tengah galat konsisten jika dan hanya jika limit N menuju infinite dari ekspektasi Tn Y1 sampai Yn dikurangi C theta kuadrat itu nol. Akibat dari definisi ini, kita tarik kesimpulan akibat Tn ini penduga kuadrat tengah galat konsisten dari CY jika dan hanya jika yang pertama karena itu ada ekspektasi T kuadrat kan tadi kita bisa tulis itu menjadi varian CY plus ETY gitu ya yang di atas tadi berarti yang pertama limit ETN itu sama dengan C theta yang kedua limit var Tn itu sama dengan nol. Oke, nah akibat satu, akibat duanya, Tn ini penduga kuadrat tengah galat konsisten jika dan hanya jika untuk setiap bilangan real positif probabilitasnya sama dengan satu limit
N menuju Taringga, jadi pasti di dalam probabilitas Tn dikurangi epsilon kurang dari sama dengan C theta, Tn plus epsilon ini sama dengan 1. Ya, jadi di dalam probabilitas. Jadi kita sebut ini kalau barisan variabel acak kita sebut dengan barisan variabel acak yang konvergen dalam probabilitas. Jadi ini Tn ini penaksir dari C theta dengan probabilitas 1 atau hampir pasti. Kalimatnya almost sure. Jadi Tn ini penaksir dari C theta hampir pasti. Ini. Nah, itu mengenai pendugaan. Ya, tadi di awal kita sudah katakan di sini ada dua hal yang dilakukan untuk mengecek data, yaitu menduga eh, fungsi distribusinya, atau kita menduga itu karena kita tidak mempunyai informasi yang cukup. Kalau kita mempunyai informasi yang cukup, maka kita gunakan uji hipotesis. Ya, nah, oke. Untuk uji hipotesisnya mungkin kita lanjutkan minggu depan. Tapi tugas untuk hari ini, saya kasih tugas untuk memahami ini tugas. Kalau X1, X2 ini berdistribusi normal, katakanlah rata-ratanya theta, variansinya 1, bukan 0 ya, ini theta, nah, gitu, theta 1. Dengan theta minta hingga theta tak hingga, gitulah. W1 itu W1 X2, W1 X12 lah, W1 W1 X1 X2 kita definisikan sebagai 1/4 X1 plus 3/4 X2. Sedangkan W2 X1 X2 saya definisikan sebagai, katakanlah setengah lah, setengah X1 plus setengah X2 itu. Apakah W1 W2 penaksir atau penduga tak bias dari theta? Terus ini yang pertama,
Yang kedua, tentukan nilai pakai theta 2 sih ya. Cepetan. Theta jika W2 mempunyai rata-rata kuadrat galat lebih besar dari W1. Tentu saja jika ada catatannya itu. Jadi Anda bandingkan tunjuk 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 E WI min theta. Oke, itu Anda cari, Anda bandingkan. Oke, saya kira itu aja untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya Bu, bentar. Oke, ya bentar. Udah mau selesai. Oke, ya. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.